Halo, sorry ya, tadi ada masalah sinyal. Angel udah bisa masuk belum? Hai, sorry ya. Sinyalku tiba-tiba hilang. Udah kedengeran belum ya? Oke, udah kedengeran Mbak suaraku? Udah sih. Suaraku masih putus-putus nggak ya? Sinyalnya. Sorry Kalau ya. sekarang udah aman belum Mbak? Udah sih, aku bisa dengar suara It's Angel. Angel bisa okay. dengar suara aku nggak? Oh, telat ya. Denger jelas kok. Iya, agak Oke, pending, tapi nggak sorry apa-apa. banget. Tadi aku ulang kali ya pertanyaannya, ini udah mulai banyak teman-teman yang join. Halo teman-teman, It's sorry ya okay. tadi ada sedikit masalah sinyal. Kita mungkin kita bisa ulang kali ya tadi Angel pertanyaannya. Tadi kita lagi ngobrolin masalah eh, bisnis yang menggunakan sosial media. Kemudian untuk teman-teman yang punya bisnis itu kira-kira apa aja sih yang awal mula perlu dipersiapkan gitu. Langkah-langkah apa yang perlu teman-teman lakukan gitu. Kadang-kadang kan mungkin teman-teman bingung ya kayak, oh harus mulai dari mana nih gitu. Oke, oke. Nah, tadi kalau yang aku sampaikan sebenarnya ada 3 hal nih Mbak. Jadi yang pertama, sebelum teman-teman tuh pengen punya akun sosial media, entah itu Instagram, TikTok, LinkedIn, atau apapun itu, yang teman-teman pahami yang pertama, teman-teman bikin suatu bisnis gitu ya, atau bikin produk, tentunya punya kompetitor nih yang udah duluan jualan atau udah duluan ada gitu ya. Nah, dengan kita udah paham nih sama value bisnis kita akan lebih mudah untuk punya power untuk bisa ngebedain dan memamerkan kira-kira apa sih keunggulan kita dibanding mereka. Nah, kalau misalkan kita udah punya pembeda, udah punya value dan keunggulan, selanjutnya yang harus kita cari adalah kira-kira siapa sih customer kita yang paling potensial nih untuk kita jangkau gitu. Kita nyebutnya biasanya audience persona. Nah, biasanya kalau audience persona itu bisa kita define lewat yang pertama demografis, behavioral, dan juga kendala ataupun kebutuhan mereka nih, Mbak. Nah, kalau dari demografis jelas sih biasanya lewat kayak umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Tapi kalau untuk di behavioral, biasanya lebih ke kayak kebiasaan mereka, rutinitas mereka sehari-hari itu seperti apa, terus juga kira-kira mereka tuh interestnya di bidang apa, atau di topik apa, supaya kita bisa tap in dengan interest mereka. Terus yang ketiga, yang sering banget dilupakan sama orang-orang tuh adalah kelupaan atau bikin konten, itu hal yang pertama yang bisa menarik perhatian mereka itu adalah ketika headline-nya tuh relate tuh sama kebutuhan mereka gitu. Kan biasa Yes, ada ya betul. iklan-iklan tuh yang kayak bener-bener bisa relate banget nih sama kebutuhan kita gitu. Nah itu datangnya dari riset audiens ketika teman-teman udah bisa nemuin kebutuhan atau kendala mereka, kita akan lebih mudah nih untuk bikin konten dengan pemantik yang lebih relevan. Paling nggak 3 itu sih Mbak yang perlu dipersiapkan, kalau udah nanti bisa untuk eksperimen upload-upload konten gitu sih. Oke, berarti emang
bisa dibilang untuk memanfaatkan sosmed tuh nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya nggak bisa kita kayak asal post. Kita harus memperhatikan siapa sih target audiens kita. Kemudian kita juga harus riset uh, mereka tuh interestnya seperti apa, demografinya tuh cocoknya tuh topik-topik yang seperti apa gitu ya Angel ya. Baru nanti bisa dibikinin konten planningnya gitu. Nah, biasanya untuk bikin sosmed strategi sosmed itu tuh challenge-nya apa sih Angel? Biasanya kayak kesulitannya tuh apa apa aja yang biasanya bikin Angel tuh bingung nih gitu. Kira-kira mungkin bisa di-share juga buat teman-teman di sini. Oke. Halo Mbak, sudah bisa mendengar suaraku? Iya, bisa kok. Oke. Oke, boleh dilanjut Mbak pertanyaannya tadi sempat kepotong nih. Oh, oke. Okay. Jadi mungkin Angel bisa share tentang challenge-nya apa sih dalam bikin sosmed strategi gitu. Biasanya kesulitannya tuh apa aja? Mungkin bingung nih tentang desainnya atau biasanya stuck di idenya kayak gitu. Hmm, seorang sosial media strategis atau mungkin juga teman-teman nih yang udah punya bisnis dan mempublikasikan di sosial media gitu ya, itu tuh biasanya suka stuck ide, nggak tahu nih mau bikin konten apa lagi, terus juga bingung cara pengemasannya gimana, atau mungkin kurang bisa memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh uh, aplikasi itu sendiri gitu. Misalkan kayak Instagram, sekarang kan baru aja nih Instagram merilis fitur baru ya untuk bisa nge-replay dengan foto selfie ataupun foto-foto di story kita gitu. Terus kalau misalkan di LinkedIn, sekarang LinkedIn tuh punya LinkedIn Story yang bisa kayak semacam IG Story. Hype gitu ya, itu biasanya kita akan lebih mudah nih untuk bikin ide untuk bikin konten selanjutnya gitu. Oke, kayaknya sekarang gantian sinyal Angel Oh oke, okay. hilang ya. Putus-putus. Oke, Oke oke, coba nggak aku apa-apa. benerin Tapi bentar ya Angel Mbak. masih bisa dengar. Oke, maaf ya teman-teman. Ya, masih Gangguan kedengaran jelas nih teknis. Mbak. Oke, kalau gitu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, ini ada pertanyaan dari salah satu Oke. Kalau sekarang Fandiksian. kira-kira lebih jelas nggak Pertanyaannya, terdengar? BTW, thank you ya buat Jericho. oke, coba kita baca ya pertanyaannya. Mungkin yang pertama nih ada nih IG untuk bisnis mulai dari awal perlu nggak sih beli-beli followers? Mungkin kan biasanya teman-teman yang punya bisnis tuh nggak pede ya dengan followers yang sedikit atau followersnya tuh mungkin jadi kelihatan nggak meyakinkan. Kira-kira penting nggak sih untuk beli followers? Kalau menurut Angel,
Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya tidak menyarankan teman-teman untuk beli followers. Karena kalau misalkan teman-teman nanti beli followers tuh akan mempengaruhi dengan engagement dan juga performa konten teman-teman. Karena kadang beberapa kasus ketika ada bisnis yang ngebeli followers, itu biasanya Instagram akan memberikan ban ataupun warning ataupun kayak semacam apa ya, pelarangan atau peringatan gitu sih Mbak biasanya. Karena akan menjadi aneh ketika satu Oke. akun yang bukan akun orang terkenal begitu. Jadi potensinya tuh bisa kena ban gitu sama Instagram dan akhirnya nggak bisa ngonten deh gitu akibatnya. Nah aku sendiri sih nggak apa namanya nggak menyarankan teman-teman untuk beli followers. Teman-teman bisa usahakan dengan secara organik ataupun secara paid yaitu dengan memperlakukan ads ataupun Halo teman-teman. Ini ditunggu dulu ya, kayaknya sinyalnya Angel lagi lost. Makasih nih yang udah join nih. Kita sapa-sapa dulu nih. Ada Mbak ada Mbak Desta, kemudian ada Yosafa Triko, halo. Kemudian ada Yonatan Satya. Oke, ini kayaknya Angel udah. Kita coba invite ulang ya. Halo Angel. oke. Udah Halo bisa Mbak Santa. ini. Kalau sekarang Iya, kira-kira udah mulai lebih jelas belum ya iya, suaranya? iya. Udah. Kayaknya udah mulai lebih ini, lebih jelas kok sekarang. Oke, mungkin Angel tadi bisa dilanjutin tentang, tadi soalnya sempat kepotong sih, tentang kalau kita beli followers untuk sosmed awal-awal untuk Bisa Mbak? membangun sosmed, Oke. itu kira-kira gimana? Oke, Mbak Santa boleh diulangi lagi pertanyaannya mungkin? Oke, tadi soalnya sempat kepotong tentang eh, bisnis yang awal-awal mau membangun sosmed dan beli followers tuh kira-kira tanggapan Angel gimana? Apakah itu nggak apa-apa nih? Karena biasanya kan orang tuh nggak pede nih sama sosmednya yang masih kecil, followersnya mungkin cuma 5, 6, kayak gitu kan kurang meyakinkan ya untuk bisnis gitu. Jadi orang memutuskan untuk beli followers gitu. Itu kira-kira gimana? Betul. Oke, seperti yang tadi aku sampaikan juga sih, aku secara pribadi nggak menyarankan teman-teman untuk beli followers. Karena kalau misalkan teman-teman beli followers tuh akan ada beberapa dampak negatif nih ke akun sosial media teman-teman. Bisa jadi dengan penambahan followers dalam waktu singkat nih ya, apalagi ketika akun teman-teman itu baru dan nggak termasuk akun yang verified, Instagram tuh bisa ngeban akun teman-teman. Dampaknya nanti teman-teman nggak bisa bikin konten dan nggak bisa ngelanjutin sosial media teman-teman gitu sih. Jadi kalau dari aku pribadi sih sangat tidak menyarankan untuk beli followers. Teman-teman bisa mengusahakan lewat organik ataupun paid ads begitu. Kalau aku sih di awal-awal bikin bisnis pastinya lebih perlu untuk organik dulu nih Mbak. Jadi bikin konten secara organik, kita akan melihat performanya dari followers yang kita punya, kita ngembangin reach, baru deh kalau misalkan udah kelihatan polanya, kita akan
expand untuk bikin paid ads ataupun advertisement gitu-gitu sih biasanya. Oke, berarti emang sebenarnya nggak baik ya kalau kita mau beli followers ya. Jadi mendingan kita ngiklan aja nih, gitu. Dan kalau nggak salah tuh ngiklan juga di Instagram juga mulai dari 15.000 ya Angel, jadi nggak mahal, jadi mungkin bisa teman-teman bisa nyesuaiin budget bisnisnya teman-teman buat ngiklan gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Angel. Kira-kira tips gimana sih untuk bikin campaign biar campaignnya tuh bisa viral gitu. Oke, oke. Nah, sedikit cerita juga nih teman-teman. Dulu ketika Ngalup rebranding dari coworking space menjadi collaborative network, kita sempat ngadain yang namanya viral marketing. Jadi dulu tuh ketika kita udah punya followers sekitar berapa belas ribu gitu ya, kita tuh dengan jumlah postingan 5.000 itu kita take down, kita arsipkan dalam waktu 2 malam supaya seakan-akan tuh Nalu tuh beneran buyar, beneran tutup gitu. Nah, ketika itu kita hanya menyisakan satu konten yang memang kemasannya itu mentah, jadi raw konten yang emang mentah banget, kayak semacam cut to cut video ketika pencopotan apa ya lightbox di apa ya logo Ngalup di kantor yang lama gitu. Nah, ketika kita posting itu dan orang dengan melihat apa ya semua sosial media kita udah dihapus apa segala macam itu akhirnya orang bener-bener kayak wah sumpah ini beneran tutup gitu sampai satu Malang Raya itu bener-bener geger gitu istilahnya. Nah kalau dari aku ketika menjalankan campaign viral itu tuh satu hal yang pertama harus kita apa ya kita ketahui yang pertama tuh kita harus tahu dulu nih tujuannya itu buat apa gitu. Kira-kira setelah viral apa sih yang pengen dicapai gitu. Karena kadang orang tuh hanya jadi yang pertama tahu dulu nih Oke. kira-kira tujuannya apa setelah viral. Dan yang kedua, gimana caranya untuk bisa tetap bisa bikin hal yang viral tuh kita harus punya sense of content atau istilahnya apa ya publikasi yang memang benar-benar bisa mengundang empati atau mengundang simpati orang gitu. Karena kalau misalkan udah kena yang namanya empati itu orang akan dengan secara sadar atau nggak sadar tuh memberikan empatinya lewat komentar, DM ataupun nge-share ke teman-temannya ataupun ya sekedar kayak jadi bahan omongan aja gitu. Jadi itu sih beberapa komponen kalau misalkan teman-teman pengen bikin konten yang viral gitu. Oke. Wah, menarik banget nih Angel. Dan mungkin viral marketing tuh salah satu cara untuk bikin satu brand itu cepet ya, cepet naiknya ya. Cuman memang kita harus menemukan jalan untuk gimana sih caranya supaya konten atau campaign yang akan kita posting itu tuh viral gitu. Betul banget, Nah, Mbak. ini ada pertanyaan lagi nih, kayaknya semakin menarik ya. Jadi pertanyaannya dari Mas Jericho, kapan sih waktu yang tepat untuk memasang iklan? Kira-kira ada nggak sih minimal followers? Kemudian ketika mengiklan, apakah harus rutin atau cuman sesekali aja nih? Gitu. Jadi kapan sih suatu bisnis itu kira-kira harus ngiklan tuh kira-kira kapan? Ada nggak sih kriteria khusus atau waktu yang kira-kira tepat itu kira-kira kapan? Oke. Oke, ini soal iklan ya, Mbak ya. Nah, kalau untuk iklan Iya. atau ads biasanya sebenarnya sih nggak ada requirement berapa minimal followers yang harus teman-teman punya. Tapi satu hal, ketika kita nge-ads tuh kita harus tahu dulu nih kira-kira goals yang pengen kita capai dari ads itu apa. Contohnya mungkin kita pengen ngejangkau sekian ribu reach gitu. Contoh misalkan kayak kita pengen ngejangkau 10.000 reach, 10.000 akun baru gitu. Terus habis itu kita pengen meningkatkan brand awareness di produk kita gitu.
atau mungkin juga kita pengen dapat followers baru gitu-gitu. Karena dan nanti dalam prakteknya ads tuh kita dihadapkan dengan beberapa metrik, mulai dari awareness, consideration, sampai conversion. Kadang kesalahan yang umum terjadi itu adalah ketika kita cuma nge-add sekali nemuin pola yang lebih bagus nih performanya. Jadi memang idealnya ketika teman-teman ingin melakukan ads tuh kita nggak langsung tiba-tiba nge-ads kontennya emang beneran akan di-adsin, tapi juga ngelakuin yang namanya A/B testing. Biasanya kayak percobaan dulu gitu sih. Nah, dari A/B testing itu biasa kan kita lihat mana konten yang lebih perform, mana konten yang lebih sedikit nih performanya gitu. Baru deh dari konten yang lebih perform itu akan dia teruskan menjadi ads yang lebih apa ya, lebih firm kayak gitu untuk dilanjutkan secara berkelanjutan dalam durasi yang tertentu kayak gitu. Dan dalam proses optimasi ads-nya pun juga setiap hari tuh atau setiap minggu tuh kita bisa ngoptimasi nih, kayak ngubah-ngubah beberapa hal-hal teknisnya untuk bisa semakin mendapatkan goals yang ingin kita capai. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke, wah keren banget nih. Nggak kedengeran, sekarang udah mulai kedengeran ya Mbak kayaknya. Atau masih kurang jelas nih suaranya? Kayaknya udah jelas ya. Aku sih bisa denger Angel. Angel, kedengeran suaraku? Udah, oh oke. Jelas. Oke, terima kasih Mbak untuk feedbacknya. Oke, nah mungkin Dengar di sini aman kan Mbak? banyak nih bisnis-bisnis yang masih pemula atau bisnis-bisnis UMKM. Nah, Angel ada nggak sih tips atau mungkin bisa share nih buat teman-teman yang kesulitan dalam bikin konten? Biasanya tuh dapat insight-nya dari mana? Kemudian misalnya teman-teman di sini tuh kesulitan nih dalam desain. Biasanya kan teman-teman UMKM atau teman-teman yang baru pemula itu belum punya tim nih. Kira-kira biasanya tuh teman-teman bisa lewat mana nih buat mencari idenya, atau teman-teman juga bisa akses mungkin ada platform tertentu yang bisa ngebantu teman-teman nih buat desain kontennya. Oke, jadi ini soal kendala ataupun kendala dari teknis ataupun resource gitu ya Mbak ya? Iya, betul, betul. Oke, nah kalau dari aku untuk teman-teman nih yang baru mulai ngebangun bisnis di sosial media ataupun apa namanya kayak bikin yang bergerak di bidang UMKM gitu ya, aku sih menyarankan teman-teman untuk cari tahu dulu nih alasan atau reason kenapa sih customer tuh harus beli produk kita gitu. Apa sih yang menjadi daya tarik produk kita untuk mereka? Itu yang pertama nih. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa nih mengenali kendala ataupun kebutuhan mereka terhadap produk kita. Karena kalau misalkan kita udah tahu pain ataupun kendala mereka, itu tuh kita akan lebih mudah nih untuk bisa bikin konten yang lebih relevan. Nah, terus yang ketiga, selain kita tahu reason atau value dari produk kita, terus pain, dan yang ketiga tuh teman-teman tuh bisa pakai dari tren-tren yang lagi muncul gitu. Kalau misalkan nih, kayak sekarang kan lagi ngetren, apa ya, tahu nggak sih di TikTok tuh sekarang lagi ngetren itu lomba es krim McDonald yang diacur di tempat tuh Oh loh, iya, jadi tahu. kayak Yang dibalik es ya. krim cone, habis itu dihancurin gitu kan. Nah, terus itu kan jadi semacam tren juga di TikTok gitu. Teman-teman yang berada di bidang F&B juga bisa tuh pakai trik kayak gitu tuh untuk bisa ngasih tahu
kayak semacam cara makan yang lebih. Bener banget. Jadi kalau misalkan teman-teman yang berada di bidang F&B bisa banget nih untuk bikin kayak semacam cara penyajian yang berbeda atau yang lebih unik. Dan konten tuh menjadi kayak semacam penghalang buat teman-teman yang mau bikin konten. Teman-teman bisa manfaatkan yang beberapa aplikasi gratis seperti Canva yang udah menyediakan bisa bikin konten yang lebih presentable gitu di Instagram. Begitu sih Mbak kurang lebih. Oke, iya bener banget. Jadi emang bisa dibilang kita emang harus ngikutin tren ya. Oke nih, eh ada Iya Mbak, bener pertanyaan banget. lagi. Karena kalau nggak ngikutin tren, nggak akan bisa tumbuh tuh sosial medianya. Betul. Nih ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan juga mungkin sering ditanyain ya Angel. Ada yang bilang sebaiknya tuh kita pasang iklan di hari dan jam tertentu. Bener nggak sih? Oke. Nah, kalau soal ads sebenarnya itu tidak ada apa ya, nggak ada jangka waktu atau prime time tertentu nih yang menjadi standar kapan sih orang tuh harus nge-publish ads kayak gitu. Karena masing-masing produk atau masing-masing sektor itu tuh punya prime time-nya masing-masing. Oke. Kalau misalkan teman-teman hanya mengikuti prime time atau standar waktu tertentu, aku pribadi sih nggak menyarankan. Karena toh setiap hari selama 24 jam tuh ada beberapa audiens yang emang tuh nggak begitu ingin di jam-jam tertentu. Jadi saranku sih daripada teman-teman memusingkan jam-jam berapa atau hari apa yang sesuai, coba deh teman-teman publish aja sesuai dengan kapan audiens teman-teman tuh aktif umumnya gitu. Oke, jadi tiap produk atau tiap bisnis itu kan beda-beda ya targetnya. Jadi belum tentu nih yang bisnis A biasanya jam 7 rame, kemudian bisa diterapkan di bisnis B gitu ya Angel ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Desta nih. Mungkin bisa disingkat nih, apa aja yang perlu dilakukan dalam membangun sosmed dalam bisnis gitu. Mungkin bisa beberapa hal do and dance dalam membangun sosmed buat bisnis nih kira-kira apa aja sih? Angela mungkin bisa dimulai dari do dulu deh. Apa aja yang perlu dilakukan oleh teman-teman dalam membangun bisnis, sosmed dalam bisnis? Oke. Sorry Mbak Santa, bisa diulang pertanyaannya? Tadi agak tersendat. Oke, jadi ada yang bertanya nih, mungkin bisa disingkat atau bisa disimpulkan do and done yang perlu dilakukan dalam membangun sosmed buat bisnis gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari do dulu nih. Apa sih yang perlu teman-teman lakukan? 3 sampai 5 hal yang perlu teman-teman lakukan dalam membangun sosmed untuk bisnis. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman harus dan wajib banget nih untuk tahu value produk atau value bisnis teman-teman. Terus yang kedua, yang kedua adalah teman-teman harus banget memahami karakteristik customer teman-teman dari demografisnya, behavioral, dan juga kendala. Yang ketiga, teman-teman temukan um, tren ataupun hal-hal yang memang apa ya secara dinamis itu selalu berubah tapi tetap bisa relate sama produk teman-teman. Ketika teman-teman udah nemu tiga hal ini, teman-teman akan bisa untuk mulai bikin konten yang lebih engaging kayak gitu. Nah, kalau untuk down-nya atau yang nggak boleh dilakuin nih, yang pertama adalah keburu-buru nge-endorse atau buru-buru nge-adsin konten teman-teman.
Karena kalau misalkan teman-teman keburu-buru nge-ads atau keburu-buru endorse, ketika lapak atau etalase teman-teman tuh belum belum bisa stabil gitu ya. Ketika orang masuk ke akun teman-teman tuh mereka akan ragu-ragu. Jadi saranku teman-teman optimasi dulu di bidang organiknya gitu, di sisi organiknya supaya nanti lapak teman-teman tuh lebih bagus, udah lebih terlihat trusted gitu ya. Baru deh teman-teman kalau punya budget lebih bisa untuk endorse atau kayak biasanya kan ada ya mitos prime time atau jam terbaik untuk upload tuh di jam 5 sampai 6 sore gitu. Aku menyarankan teman-teman untuk eksperimen di berbagai waktu yang sekiranya memang audiens teman-teman tuh aktif gitu. Kalau misalkan teman-teman itu punya audiens yang rata-rata adalah karyawan, coba deh teman-teman upload di jam-jam 9, jam 12, atau jam-jam istirahat yang lainnya. Ketika mereka kurang lebih itu akan ngecek HP. Terus kalau don yang ketiga, usahakan teman-teman untuk selalu apa ya, being honest aja sama followersnya. Jadi aku sarankan teman-teman untuk tidak beli followers, apalagi di awal-awal membangun bisnis di sosial media. Karena kalau misalkan teman-teman udah keburu-buru beli followers, akan jatuhnya tuh ke imbas kredibilitas sosial media teman-teman. Jadi sebisa mungkin Betul. teman-teman optimasi di organiknya dulu. Kurang lebih itu sih Mbak untuk do and dance-nya. Semoga bisa membantu teman-teman nih untuk bisa bikin konten. Wah, keren banget. Makasih banyak Angel. Hari ini banyak banget nih pengetahuan baru buat teman-teman juga tentang membangun sosmed untuk bisnisnya teman-teman nih. Tadi juga Angel udah sharing juga nih tentang apa aja yang harus apa aja yang bisa dilakuin dan juga apa aja yang sebaiknya dihindari dalam membangun sosmed buat bisnis gitu. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Oke. Nah, gimana sih pengaruh tagar dalam postingan kita untuk nge-reach audience? Apakah sekarang nih tagar nih masih berpengaruh Angel buat nge-reach audience? Ini soal hashtag ya Mbak ya. Iya. Nah, akhir-akhir ini tuh ada banyak banget mitos tentang kira-kira hashtag tuh masih berguna nggak sih gitu. Karena kan kalau dulu tuh semakin banyak hashtag, semakin bisa gedein reach gitu ya mitosnya. Nah, padahal sekarang ada nih beberapa penemuan baru bahwa hashtag yang masih berfungsi itu adalah hashtag yang punya followers. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu nih ada beberapa hashtag unik itu tuh yang punya banyak followers, aku sih menyarankan teman-teman untuk hanya berfokus di hashtag yang emang punya followers itu aja. Karena daripada teman-teman ngebajak-bajakin hashtag kan kalau sekarang kan maksimal 30 ya. Kalau misalkan teman-teman apa ya masukin 30 hashtag gitu ya, tapi 30 hashtag itu ternyata nggak punya followers atau nggak punya reach yang bagus akan sia-sia, hanya akan memenuhi caption teman-teman. Nah, selain itu, aku juga punya tips nih, tips buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menang di hashtag tertentu, coba deh teman-teman itu main di hashtag yang reach-nya atau jumlah postingannya masih rendah. Karena biasanya kalau misalkan orang-orang yang uh, bikin postingan, itu akan cenderung untuk cantumin hashtag yang reach-nya tuh gede banget. Kan biasa ada ya kalau misalkan kita masukin hashtag tuh, di bawahnya nanti ada kayak udah berapa postingan gitu ya. Coba deh teman-teman mulai main di hashtag yang lebih spesifik atau lebih regional gitu. Kalau misalkan teman-teman jualan apa ya, jualan makanan atau minuman gitu ya, coba deh teman-teman masukin aja kayak contohnya lalapan Malang gitu. Jadi ketimbang hanya kasih hashtag lalapan, coba teman-teman akan bisa nemuin perbedaannya ketika teman-teman masukin hashtag lalapan Malang gitu. Akan lebih spesifik dan akan mendatangkan lebih banyak reach. Kayak gitu sih kalau tips dari Oke. aku, Kak. Oke, mungkin kalau hashtag yang terlalu umum itu mungkin udah
terlalu banyak ya orang yang pakai hashtag itu, jadi malah jadi semakin kecil reach-nya. Mungkin kayak gitu kali ya Angel ya. Nah, biasanya kan ada nih Angel hashtag yang ada di komen. Jadi hashtag yang di komen sama hashtag yang di caption itu tuh berpengaruh nggak sih? Maksudnya beda nggak sih? Atau hashtag yang di komen tuh sebenarnya nggak ngefek nih sama reach-nya? Oke. Halo Mbak Santa, apakah suaraku terdengar? Iya, kedengeran putus-putus sih sedikit. Angel bisa dengar suaraku? Halo Mbak Santa? Iya, ini Angel bisa dengar suaraku? Kayaknya sinyalnya Angel. Iya, halo Angel. Aku terdengar nggak ya? Kedengeran kok. Oke, oke. Angel bisa dengar suaraku? Bisa dengar. Oke. Nah, tadi kan kita lagi bahas hashtag nih. Biasanya kan ada postingan yang hashtagnya itu ditaruh di caption. Sorry, ditaruh di kolom komen. Jadi bukan di captionnya, tapi di kolom komennya. Nah, itu kira-kira ngefek nggak sih sama reach-nya? Halo? Oke. Nah, kalau penggunaan hashtag di kolom komen tuh sebenarnya sama juga prinsipnya nih Mbak, sama kalau misalkan masukin di caption gitu. Karena sebanyak apapun hashtag yang dimasukin, tapi kalau misalkan dia nggak bisa Oke. Berarti intinya sama aja ya, Oke, mau kayaknya dia suaraku hashtagnya ini di banget, komen putus-putus banget. atau di caption itu sama gitu. Iya, tadi sempat Iya, Mbak. putus-putus Angel. Ini udah kayaknya udah connect lagi. Udah connect lagi. Ini dari teman-teman banyak yang baru bergabung. Halo semuanya. Mungkin ada lagi nih dari teman-teman yang ingin bertanya nih buat Angel sebelum kita akhiri topik hari ini. Menarik banget ya. Jadi banyak banget nih pengetahuan baru, banyak juga sharing-sharing dan tips-tips dari Angel juga buat teman-teman yang pengen membangun sosmed. Keren banget nih Angel, padahal baru semester 3 ya Angel ya. Semester 5 nih, Mbak. Sorry, semester 5. Sorry. Oke, ini kayak sinyal udah mulai pulih. Oke Oke. nih. Oke. Aduh, Mungkin maaf banget ya, Mbak. Sinyalku kayaknya kurang ini. Oke. iya, nggak apa-apa. Eh, karena kita juga waktunya juga terbatas, nanti juga teman-teman eh, mau doa rosaria juga. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Jericho. Gimana sih cara menjaga relasi dengan followers? Sebagai pertanyaan penutup nih, Angel.
Oke, good question. Jadi, cara kita untuk menjaga relasi atau engagement dengan followers gitu ya, itu tuh kalau aku sih yang pasti yang pertama selalu seusaha mungkin bisa fast respon untuk ngerespon komentar ataupun DM ataupun interaksi-interaksi yang lainnya gitu. Terus yang kedua, pastinya kan biasanya ini suatu akun bisnis tuh punya akun yang juga di-follow gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita juga nggak boleh sombong nih, kita juga harus bisa berinteraksi dengan akun-akun yang kita follow. Tujuannya agar interaksi kita kan ya kan sama aja mereka hanya akan apa ya kayak formalitas aja ngefollow gitu, nggak akan bisa bertambah ataupun bisa meningkatkan follower kita selanjutnya. Itu sih kurang lebih cara untuk menjaga relasi dengan followers. Oke, keren banget. Berarti istilahnya ya jangan dikacangin lah ya followers kita. Kalau ada yang komen juga dijawab. Dan juga sebisa mungkin juga fast respon. Mau gimana pun komennya tuh sebisa mungkin kita respon gitu ya Angel ya. Oke, Angel terima kasih banyak untuk sesi sharing-sharingnya Betul hari banget. ini. Banyak banget nih pengetahuan dan juga tips-tips dari Angel yang semoga bermanfaat juga buat teman-teman Fadlisian nih di sini yang pengen membangun atau pengen mulai membangun sosmed untuk bisnisnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen mungkin nanya-nanya lagi lebih nih, mungkin bisa langsung aja ya DM Angel atau mungkin kontak Angel misalnya pengen sharing-sharing lebih banyak di Instagramnya Angel. Nah, karena kita juga waktunya terbatas, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah gabung di Boleh banget. uh, ngobrol nih Hipa Valley Talk malam hari ini. Kita ketemu lagi di Jumat depan ya berarti. Jangan lupa setelah ini akan ada Rosario bareng juga jam 8 melalui Zoom. Jangan lupa untuk ikut juga. Oke, terima kasih banyak Angel sharing-sharingnya. Rambutnya bagus deh. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa ya. Sampai ketemu lagi. Thank you Angel. Terima kasih juga Mbak Santa. Oke, thank you semuanya. Selamat malam.